mahabbatullah lil abdi sana'uhu alaihi wa ridahu. Ya. Kecintaan Allah kepada makhluk. Apa makna mahabbah Allah kepada makhluk? Kepada hamba. Ya. Artinya sana'uhu alaihi wa ridahu. Pujian Allah kepadanya dan keridhaan Allah terhadapnya. Ketika Allah SWT mencintai hambanya, maka Allah akan memuji hambanya dan Allah akan meridhoi hamba tersebut. Itulah makna dari mahabbah Allah kepada hamba. Inilah yang sedang kita usahakan, bagaimana supaya kita ini mendapat mahabbahnya Allah. Nah, kalau kita sudah mendapat mahabbah Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Nah, ini misi hidup kita ini. Sebagaimana telah diperoleh Rasulullah SAW, sehingga beliau dijuluki dengan Habibullah, karena beliau sudah menjadi kekasih Allah, dicintai oleh Allah SWT, sehingga beliau pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya takunu bihasbi ma'rifatihi bihi. Dan mahabbah Allah itu terjadi menurut ma'rifatnya hamba pada Allah, ya, menurut ma'rifatnya hamba, menurut kenalnya. Seberapa besar kenalnya, pengetahuan dan kenalnya hamba kepada Allah, maka begitu juga ukuran besar mahabbah Allah kepada hamba. Ya. Jadi mahabbah Allah itu terjadi menurut ma'rifat hamba, pengetahuan hamba terhadap Allah SWT. Wala syakka anna a'rafan nas bihi Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi bahwasanya manusia yang paling mengenal Allah, manusia yang paling ma'rifat terhadap Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sudah seharusnya kalau beliau mendapat gelar Habibullah, kekasih Allah, karena beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Allah SWT, dikarenakan karena Rasulullah adalah orang yang paling kenal, paling ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ahabbuhum wa haqquhum bismillah. Maka beliau Rasulullah adalah manusia yang paling dicintai dan paling berhak menyandang nama Al-Habib. Orang yang paling dicintai oleh Allah dan paling berhak di antara manusia untuk menyandang nama Al-Habib. Nah, karena ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ma'rifat. Mahabbah, mahabbah kepada Allah. Wa khullatullah lil 'abdi tamkinuhu min ta'ati wa ismatihi. Nah, sedangkan khullah, pertemanan Allah terhadap hamba. Ketika Allah SWT menjadikan hamba khalilnya, artinya Allah menjadikan hamba itu sebagai temannya. Nah, apa maksud jadi pertemanan Allah terhadap hambanya? Tamkinuhu min ta'atihi wa ismatihi. Ini Allah mengukuhkan hamba untuk mentaatinya dan menjaganya. Ketika Allah SWT menjadikan hambanya sebagai khalilnya, artinya Allah kukuhkan dia, Allah beri itu hamba kekuatan sehingga dia bisa melakukan perbuatan taat kepada Allah SWT. Dan Allah jaga dia dengan kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Allah jaga dia dari maksiat sehingga dia tidak akan maksiat dan melakukan hal-hal yang buat Allah murka. Itu yang disebut dengan khalil. Khalil, jadi Allah kukuhkan dia sehingga dia mampu untuk terus berbuat taat kepada Allah SWT, selalu ingat kepada Allah SWT tanpa lupa sedikit. Wa ma'na kaunil Mustafa khalilallah annahu syadidut ta'ati li maula. Arti bahwa Rasul terpilih itu adalah khalilullah, bahwasanya beliau adalah syadid ta'ah, orang yang paling taat li maula kepada Tuhannya. Itu disebut dengan khalilullah, adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah pun dijuluki dengan khalilullah. Tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang mengungguli perbuatan taat Rasulullah kepada Allah. Seluruh makhluk di muka bumi ini, tidak hanya manusia, jin, manusia dan para malaikat pun tidak ada yang mengungguli ketaatan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak heran kalau beliau mendapat gelar Khalilullah, Habibullah, karena memang ketaatan yang beliau yang luar biasa, dan beliau menjadi sumber rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah astafahu wa khassahu bil karamat, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah itu diberi gelar Khalilullah, di samping beliau sangat taat kepada Allah, dan bahwasanya Allah juga telah memilihnya. Wa khassahu, dan mengkhususkannya bil karamat, dengan berbagai macam karamat. Berbagai macam karomah kemuliaan. Min ijabati da'wati, dikabulkan doanya. Ini diantaranya dikabulkan doanya. Itu juga termasuk kemuliaan Allah berikan kepada seluruh para nabi, para rasul. Ini ijabatu doa, dikabulkan doanya. Semua doa para nabi, para rasul dikabulkan oleh Allah Taala. Apalagi Rasulullah. Dan Rasulullah, beliau menyimpan doanya itu untuk hari kiamat kelak, untuk umat. Wa izharul khawariq ala yadayhi, dan tampaknya perkara-perkara luar biasa lewat tangan mulianya, lewat kedua tangan mulianya. Itu juga karomah yang Allah khususkan. Di antaranya keluarnya air dari jari jemarinya Rasulullah. Itu karomah yang tidak pernah dilakukan oleh para rasul, para nabi sebelumnya. Nah, dengan tangan mulianya beliau juga bisa mengembalikan mata salah seorang sahabat yang ketika itu kena panah, keluar biji matanya, ketika dicabut panah itu keluar biji matanya. Nah, datang kepada Rasulullah dalam keadaan mata terjuntai, yang otomatis ya tidak bisa melihat, matanya udah keluar gitu. Nah, langsung dipegang oleh Rasulullah, dikembalikan lagi, dimasukin bola matanya itu ke mata, digosok dengan tangan mulianya, sembuh. Nah, sembuh seketika, bahkan lebih tajam pandangannya dari mata yang sebelahnya itu, dan tidak pernah sakit itu mata yang disentuh oleh tangan Rasulullah sampai mati. Nah, itu diantara karomahnya. Diantaranya juga makan yang sedikit, nah, dipegang oleh Rasulullah, diaduk-aduk oleh Rasulullah dengan tangan mulianya, bisa untuk ribuan orang. Nah, itu karomah. Wan nusrati ala a'dai, dan pertolongan atas musuh-musuhnya. Di antara kemuliaan Allah berikan kepada Rasulullah, Allah menolong beliau dari para musuhnya yang ingin menyakitinya, yang ingin membunuhnya, ditolong oleh Allah SWT. Berapa kali para musuh Nabi, orang-orang kufar Quraisy, orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Nabi, tetapi gagal terus karena ditolong dan dijaga oleh Allah Subhanahu